Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Ricky ASP. Pada video kali ini kita akan belajar tentang nilai sekarang dan nilai masa depan dari suatu anuitas di muka atau annuity due. Selain anuitas biasa atau ordinary annuity, terdapat jenis anuitas lain yaitu anuitas di muka atau annuity due atau annuity in advance. Anuitas di muka dapat kita definisikan sebagai serangkaian penerimaan atau pengeluaran uang yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu, dan penerimaan atau pengeluaran uang yang pertama terjadi pada periode sekarang atau periode saat ini. Perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas di muka terletak pada periode penerimaan atau pengeluaran anuitas yang pertama kali. Di dalam anuitas biasa, penerimaan atau pengeluaran uang yang pertama terjadi pada satu periode dari sekarang. Sedangkan pada anuitas di muka, penerimaan atau pengeluaran uang terjadi pada periode saat ini. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, mari kita bersama-sama simak gambar berikut. Gambar ini menunjukkan perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas di muka. Diasumsikan terdapat pembayaran utang melalui skema anuitas selama 5 kali pembayaran dengan nilai sebesar 100 juta rupiah untuk setiap kali pembayaran, dan periode sekarang ditunjukkan oleh titik waktu T0. Di dalam anuitas biasa, pembayaran utang pertama kali dilakukan pada satu periode dari periode sekarang, yaitu pada titik T1, dan seterusnya selama 5 kali pembayaran hingga titik waktu T5. Sementara itu, dalam konsep anuitas di muka, pembayaran pertama kali dilakukan pada periode sekarang, yaitu pada titik waktu T0, dan seterusnya sebanyak 5 kali pembayaran hingga titik waktu T4. Apabila dikaitkan dengan kerangka nilai waktu uang, perbedaan ini, perbedaan tadi penerapan antara anuitas biasa dan anuitas di muka, nantinya akan berimplikasi pada jumlah periode pemajemukan ketika kita ingin menghitung nilai masa depan, atau pada periode diskonto ketika kita ingin menghitung nilai sekarang dari suatu anuitas. Lalu bagaimana kita menghitung nilai masa depan dari suatu anuitas di muka? Nilai masa depan dari anuitas di muka dapat dihitung dengan cara menambah efek pemajemukan selama satu periode atas nilai masa depan dari suatu anuitas biasa atas penerimaan atau pengeluaran uang secara berkala selama periode tertentu. Melalui pendekatan ini, kita mencoba untuk mengaitkan hubungan antara anuitas biasa dan anuitas di muka. Untuk memberikan kemudahan tentang cara penghitungan nilai masa depan dari anuitas di muka, mari kita sama-sama simak contoh berikut. Tuan Putra berencana untuk menabung secara berkala sebesar 1 juta rupiah per tahun selama 5 kali penyetoran, dan Tuan Putra mulai melakukan penyetoran pertama sebesar 1 juta rupiah pada tahun ini, untuk tahun sekarang. Hitunglah nilai masa depan dari tabungan berkala Tuan Putra pada tahun kelima apabila tingkat bunga per tahun ditetapkan sebesar 5% per tahun. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita dapat menggunakan ilustrasi garis waktu dan arus uang di setiap titik waktu agar memudahkan kita dalam memahami dan menjawab kasus, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan ilustrasi pada video ini, titik waktu saat ini adalah pada titik T0. Dan penyetoran tabungan pertama kali yang dilakukan oleh Tuan Putra sebesar 1 juta rupiah dilakukan di periode sekarang atau titik waktu T0. Dan seterusnya disetor sebanyak 5 kali penyetoran hingga titik waktu T4. Jadi ada 5 kali penyetoran dari titik waktu T0 sampai T4.
Di sini kita ingin menghitung nilai uang pada tahun kelima, sehingga perspektif yang kita gunakan adalah nilai uang di titik waktu T5. Dengan demikian, penghitungan nilai masa depan dari anuitas di muka atas tabungan berkala milik Tuan Putra kita hitung. Pertama, yaitu kita perlu menghitung nilai masa depan di tahun keempat atas anuitas biasa. Jadi, kita gunakan anuitas biasa berupa penyetoran setiap arus uang di setiap titik waktu selama 5 periode. Jadi, dari titik waktu T0 sampai dengan T4, itu ada 5 periode dengan rumus penghitungan nilai masa depan dari anuitas biasa, yaitu nilai masa depan dari anuitas biasa sama dengan A, penyetoran berkala dikali 1 ditambah tingkat bunga, yaitu sebesar 5%, pangkat N, jumlah periode, yaitu 5, dari T0 sampai T4, dikurang 1 dibagi R, tingkat bunga 5%. Kita dapat nilai masa depan dari anuitas biasa di tahun keempat, ini ada sebesar Rp5.525.631. Lalu langkah kedua adalah kita perlu untuk menghitung nilai masa depan atas nilai uang di tahun keempat yang tadi yang kita hitung sebesar Rp5.525.631 ini, sehingga kita dapat memperoleh nilai uang pada tahun kelima. Bagaimana caranya? Yaitu kita gunakan rumus penghitungan nilai masa depan, yaitu nilai masa depan sama dengan nilai sekarang, yaitu sebesar Rp5.525.631 dikali 1 ditambah R 5% dipangkat N. Jumlah periodenya adalah 1 dari 4 ke 5, dari tahun keempat ke tahun kelima. Hingga kita dapatkan nilai tabungan Tuan Putra pada tahun kelima adalah sebesar Rp5.801.912. Dari ilustrasi yang kita buat ini, kita dapat melihat bahwa terdapat penambahan efek pemajemukan selama satu periode dalam anuitas di muka apabila dibandingkan dengan anuitas biasa. Jadi di sini kita lihat ya ada periode pemajemukan yang bertambah selama satu periode, yaitu dari titik waktu T4 ke titik waktu T5. Selain dengan menggunakan ilustrasi garis waktu dan arus uang dan mengkaitkannya dengan nilai anuitas biasa, nilai masa depan dari anuitas di muka juga dapat kita hitung dengan menggunakan rumus, yaitu nilai masa depan dari anuitas di muka sama dengan A, yaitu nilai anuitasnya, dikali 1 ditambah R, tingkat bunga pangkat N, jumlah periode, dikurang 1 dibagi R, dikali 1 ditambah R. Nah, ini kita lihat dari rumus ini ada penambahan efek pemajemukan selama satu periode. Selanjutnya, coba kita menggunakan rumus penghitungan nilai masa depan dari anuitas di muka ini untuk menjawab kasus Tuan Putra sebelumnya. Di sini bisa kita hitung langsung ya dengan menggunakan rumus. Nilai masa depan dari anuitas di muka yaitu nilai anuitas Rp1.000.000 ya, ditabung Rp1.000.000 setiap kali penyetoran, dikali 1 ditambah R, tingkat bunga 5%, pangkat N, jumlah periodenya ada 5, dikurang 1 dibagi 5%, dikali 1 ditambah 5%. Di sini kita dapat nilai masa depan dari anuitas di muka atas tabungan Tuan Putra dengan menggunakan rumus adalah sebesar Rp5.801.250. Di sini dapat kita lihat bahwa penggunaan rumus ini memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan kita dengan metode sebelumnya. Lalu perlu juga teman-teman ingat bahwa nilai masa depan dari anuitas di muka akan selalu lebih besar dibandingkan nilai masa depan dari anuitas biasa karena adanya tambahan efek pemajemukan atau compounding effect. Jadi di sini ada tambahan efek pemajemukan yang ditunjukkan oleh 1 ditambah R ini ya dari rumus. Untuk memudahkan teman-teman semua, kami juga telah menyiapkan kalkulator nilai masa depan dari anuitas di muka yang dapat teman-teman gunakan untuk tidak hanya menghitung nilai masa depan dari anuitas di muka, tetapi juga untuk menghitung nilai anuitas ataupun tenor waktu yang
dibutuhkan tergantung dari situasi atau kondisi yang teman-teman hadapi. Kalkulator tersebut dapat teman-teman akses melalui link atau tautan yang kami cantumkan pada deskripsi video ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk eh, menghitung nilai sekarang dari suatu anuitas di muka. Nilai sekarang dari anuitas di muka dapat kita hitung dengan cara mengurangi efek diskonto selama satu periode atas nilai sekarang dari anuitas biasa atas penerimaan atau pengeluaran uang secara berkala selama periode tertentu. Pendekatan ini kita gunakan untuk menjelaskan sama seperti nilai masa depan, untuk menjelaskan keterkaitan antara nilai sekarang dari anuitas di muka dengan nilai sekarang dari anuitas biasa. Jadi kita ingin mengetahui hubungan antara nilai sekarang anuitas di muka dengan nilai sekarang dari anuitas biasa. Agar mudah dipahami, mari kita simak contoh berikut. Nyonya Sofi ingin membeli instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil sebesar 1 juta per tahun selama 5 tahun ke depan dengan pembayaran imbal hasil pertama dimulai pada tahun ini atau tahun sekarang. Jika tingkat imbal hasil yang diharapkan adalah sebesar 12% per tahun, berapa harga yang layak untuk instrumen tersebut saat ini? Teman-teman, penentuan harga beli yang layak atas instrumen investasinya Nyonya Sofi tadi dapat kita hitung dengan menggunakan nilai sekarang dari anuitas di muka berupa pembayaran imbal hasil selama 5 tahun dengan menggunakan tingkat imbal hasil sebesar 12% per tahun. Untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas tersebut, kita menggunakan perspektif nilai uang pada titik waktu T0. Jadi kita perspektifnya pada titik waktu T0. Lalu sama seperti penghitungan nilai masa depan, kita coba menggambarkan kasus dengan menggunakan ilustrasi garis waktu dan arus uang sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan gambar ini, dapat kita lihat bahwa terdapat penerimaan imbal hasil pertama sebesar 1 juta rupiah pada titik waktu T0. Sedangkan pembayaran imbal hasil kedua hingga kelima berada pada titik waktu T1 sampai dengan titik waktu T4. Oleh karena itu, nilai sekarang dari seluruh penerimaan imbal hasil dari instrumen yang akan dipilih oleh Nyonya Sofi kita hitung dengan cara yang pertama yaitu kita menghitung nilai sekarang pada titik waktu T0, nilai sekarang pada titik waktu T0 atas penerimaan imbal hasil pada titik waktu T1 sampai dengan titik waktu T4. Dari T1 sampai T4 jadi ada 4 periode dengan menggunakan rumus nilai sekarang dari anuitas biasa yaitu A atau nilai anuitas sebesar 1 juta dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah R 12%, pangkat N 4, pangkat 4 dibagi 12%. Kita dapatkan angka 3.037.439 rupiah. Lalu selanjutnya, total nilai sekarang pada titik waktu T0 dapat kita hitung dengan menjumlahkan nilai imbal hasil pada titik waktu T0 sebesar 1 juta rupiah ditambah dengan nilai sekarang dari anuitas biasa atas imbal hasil pada titik waktu T1 sampai T4 yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu sebesar 3.037.439. Sehingga kita dapat memperoleh nilai sekarang dari instrumen investasi yang dapat digunakan oleh Nyonya Sofi untuk menentukan harga beli instrumen adalah sebesar 4.037.439 rupiah. Lalu nilai sekarang dari anuitas di muka dapat pula dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu A penilai anuitas dikali 1 min 1 bagi 1 tambah R pangkat N dibagi R, nah sama dikali 1 ditambah R. Agar mudah dipahami, mari kita sama-sama mencoba menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan kasus Nyonya Sofi sebelumnya. Yaitu di sini kita bisa menghitung nilai sekarang dari anuitas di muka
yaitu dengan rumus A, yaitu nilai anuitas 1 juta dikali 1 dibagi 1 tambah R-nya 12%, pangkat N, yaitu pangkatnya 5 selama 5 tahun ya, dibagi 12%, dikali 1 ditambah 12%. Di sini kita berhasil menemukan bahwa nilai sekarang dari anuitas di muka dengan menggunakan rumus yaitu sebesar 4.032.000 rupiah. Dari sini kita menemukan bahwa hasil penghitungan nilai sekarang dari anuitas di muka pada kasus Nyonya Sofi dengan menggunakan rumus akan memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan dengan metode sebelumnya. Nah, di sini teman-teman juga perlu ingat bahwa nilai sekarang dari anuitas di muka akan selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai sekarang dari anuitas biasa. Mengapa? Karena adanya efek pengurangan periode diskonto. Jadi periode diskontonya akan berkurang dibandingkan anuitas biasa, sehingga nilai anuitas di muka akan selalu lebih besar. Sama seperti penghitungan nilai masa depan, kami juga menyediakan kalkulator untuk menghitung nilai sekarang dari suatu anuitas di muka yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan nilai sekarang dari anuitas di muka, termasuk nilai anuitas maupun tenor atau jangka waktu. Tautan untuk mengakses kalkulator ini juga kami sisipkan pada deskripsi di video ini. Baik, demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.